First, yuk kita berdoa. Thank you Tuhan untuk segala cinta kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini bisa ibadah, bisa bersama-sama memuji Tuhan, itu juga karena cinta kasih-Mu yang tak terbatas yang kami terima hari lepas hari. Ketika kami bergembira, kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami. Bahkan ketika kami terluka, kami sedih, kami anxiety, Tuhan juga ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sahabat yang baik di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali bersama-sama rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu tidak hanya kami dengarkan, tapi boleh sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami, boleh sungguh-sungguh menguatkan iman kami, dan terlebih dari itu kami juga siap menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus di keluarga kami, di pertemanan kami, di tempat kami sekolah, bahkan di mana kami berada. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Servers boleh duduk. Selamat pagi semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi dengan kalian di ibadah Wave Youth Ministry. Minggu lalu rasanya ada yang baru baptis dewasa dan CD, benar ya? Ya, selamat buat teman-teman, buat servers yang sudah mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk jadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Love Like Jesus. Bagaimana kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Oleh sebab itu saya mengajak servers kalian untuk membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-9 hingga ke-13, dan dari Injil Yohanes, dari 1 Yohanes pasalnya yang ke-3, ayat ke-16 hingga ke-18. Mari kita buka dari Matius pasalnya yang ke-9, ayat ke-9 hingga ke-13 terlebih dahulu. Nah, kalau server sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya buat server semuanya. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat ke-9 hingga ke-13, beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dan satu bagian firman Tuhan lainnya dari 1 Yohanes di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. "Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Servers, beberapa waktu terakhir saya tuh suka banget nonton Netflix. Dan ada satu drakor yang bikin saya tuh ketagihan gitu ya. Kalau udah nonton satu episode rasanya pengen buru-buru nonton episode berikutnya. Jadi ini film drakor yang lagi happening
lagi viral di Korea Selatan. Tapi viralnya itu bukan cuma karena orang suka nontonnya, tapi juga ada orang-orang yang ingin memboikot film itu. Ada yang tahu nggak kira-kira Surfers film apa? Teach you a lesson gitu ya. Itu menceritakan ada beberapa orang yang datang masuk ke sekolah untuk menyelidiki dan menangani situasi yang terjadi di sekolah-sekolah tertentu. Nah menariknya Surfers gitu ya, di dalam cerita itu yang bikin gue juga gregetan gitu ya. Ada cerita-cerita yang rasanya kok keterlaluan. Ada cerita-cerita yang gak masuk akal. Ada sekelompok siswa SMA yang membuli siswa lainnya, bahkan sampai menyuruh mereka mati. Ada sekelompok siswa masih SMP itu melakukan tindakan-tindakan yang liar. Sampai merusak fasilitas umum, melakukan kejahatan. Terus yang menarik juga di situ ternyata ada orang tua yang sengaja bersekongkol dengan guru demi apa? Demi anaknya bisa lulus ujian dengan baik. Bahkan ketika si guru ini melakukan persekongkolan jahat gitu ya dengan orang tua murid, dia harus memanipulasi nilai murid lain supaya nilainya lebih rendah dari anaknya mereka. Tetapi Surfers sekalian, ada satu pola yang sama kalau kita perhatiin gitu ya. Kenapa di tiap episode itu menunjukkan ada anak-anak yang kelihatannya liar kelakuannya gitu ya. Karena orang tua dari mereka itu seolah-olah tutup mata, seolah-olah membiarkan, seolah-olah memberi excuse atas tindakan jahat anak-anaknya. Atas nama apa? Atas nama cinta kepada anak-anaknya. Ada orang tua yang mengatakan bahwa seorang ayah bisa melakukan apapun demi putra terkasihnya. Ada satu episode tentang Mama Ujin gitu ya. Membuli gurunya sedemikian rupa sampai gurunya stres dan nyaris bunuh diri. Apa yang dikatakan si Mama Ujin ini? Karena cinta kepada anaknya. Surfers, tentu bagi kita sekalian sebagai manusia kita menyadari bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah dicintai dan mencintai sesama kita. Tetapi ketika kita berkata cinta, apakah cinta itu pada akhirnya nggak ada boundaries gitu ya? Apakah ketika kita mengatakan cinta kepada orang lain kita bisa melakukan apapun, bahkan kita menutup mata atas tindakan yang salah? Satu hari saya lagi jalan pagi, ngelewatin daerah Jalan Asia Afrika gitu ya. Lalu di Sabtu pagi itu melihat ada dua remaja, cewek dan cowok. Kalau lihat dari postur tubuhnya mungkin anak ini masih SMP gitu ya. Dan tampaknya pacaran. Si cowoknya ini tampaknya pengen megang tangan ceweknya gitu ya. Ceweknya udah gak nyaman. Lalu yang lucu gitu ya, si cowok ini bilang kayak begini, kalau kamu sayang sama aku gak apa-apa dong dipegang-pegang tangannya gitu ya. Atau dipeluk-peluk. Kok Jeremy ketawa-ketawa ya, iri ya? Apakah itu cinta? Apakah cinta itu tanpa boundaries di dalam relasi kita terhadap sesama? Hati-hati loh, di zaman sekarang itu ada banyak orang yang memanipulasi kata cinta, yang menyalahgunakan kata cinta demi kepentingan diri sendiri. Maka kalau kita pada hari ini belajar love like Jesus, sebetulnya cinta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat kita anak-anak muda seperti apa sih? Apakah tadi ya cinta yang kebablasan atau sebetulnya ada cinta yang sedang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta yang sejati yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Surfers, kalau kita membaca bagian dari Injil Matius pasal ke-9 ayat 9 hingga ke-13 maupun tadi ya dari surat Rasul Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga ke-18, itu dengan jelas bahwa cinta dari Tuhan Yesus Kristus adalah cinta yang dilandasi oleh compassion. Cinta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu selalu berdasarkan belas kasih. Cinta yang berdasarkan belas kasih itu tidak akan membuat orang lain semakin rusak.
Cinta yang didasari oleh compassion tidak akan membuat orang lain semakin jatuh di dalam dosa. Cinta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selalu menunjukkan adanya pemulihan relasi, pemulihan gambar diri, dan membuat orang merasa kembali dihargai keberadaannya. Kalau dengar kayak gitu kok rasanya susah gitu ya, mau mencintai. Harus membuat orang merasa dipulihkan, harus membuat orang merasa diterima eksistensinya. Gimana kok orang ngadepin teman aja jengkelnya luar biasa gitu ya. Gimana saya bisa memulihkan gambar diri orang-orangnya sebegitu. Kalau bisa gue gak mau deh deket-deket sama dia. Servers, Tuhan Yesus menunjukkan itu ketika dia memanggil seseorang yang bernama Matius, yang dikatakan sebagai pemungut cukai. Waktu Kristus menunjukkan kasih-Nya, Kristus mengajarkan kita yang pertama itu adalah see beyond. Ketika kita melihat sesama kita, kita mencoba melihat melampaui apa label-label yang dikenakan oleh orang-orang kepada satu pribadi, servers. Kita berjumpa dengan Matius. Mungkin kalau kita baca Injil Matius, kita baca kisah para rasul, Matius itu orang yang keren. Murid Tuhan Yesus mengabarkan Injil, matinya ada di Afrika Utara demi apa? Demi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum Matius ini berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan label demi label di dalam kehidupannya. Sebagai apa? Sebagai orang yang berdosa. Servers, bukankah kita sekarang ada di dunia digital, di dunia media sosial? Kita dengan mudah kasih label-label kepada teman-teman kita. Amin. Siapa di sini yang sering kasih julukan-julukan kehormatan tanda kutip ke teman di sekolah, teman di kuliah? Wah, dasar si males. Wah, dasar si apalagi ya biasanya label-label yang diberikan kepada teman. Dasar si aneh gitu ya. Dasar si nerd. Seringkali kita memberikan label-label itu kepada teman-teman kita. Label-label itu kepada sesama kita. Tanpa kita memahami, tanpa kita mengetahui cerita kehidupan. Tanpa kita menyelami kisah hidup apa yang dialami oleh teman kita itu. Maka kalau kita ingin mencintai seperti Kristus mencintai kita, kalau kita mau mengasihi sesama kita seperti Kristus juga mengasihi orang-orang di sekitar kita, maka kita harus melihat itu dengan mata Kristus. See as Jesus sees. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya melihat label. Yesus tidak pernah hanya melihat seseorang dari permukaan yang tampak. Yesus melihat apa yang ada di dalam kedalaman diri seseorang. Ya benar, Matius ini karena seorang pemungut cukai, dia dianggap berdosa, dia dijauhi, gak ada orang yang mau temenan sama dia. Tetapi Yesus seringkali melihat kedalaman apa yang ada dalam dirinya. Iya, Matius mengambil keuntungan dari pajak yang diambil olehnya. Tetapi mungkin dalam kehidupannya juga si Matius ini ada pergumulan-pergumulan eksistensial gitu ya. Ada pergumulan-pergumulan pribadi sebagai orang Yahudi. Apa Matius ini gak tahu kalau orang-orang gak suka sama dia? Apa Matius ini gak tahu kalau dia dijauhin? Tentu tahu. Ada pergumulan dalam kehidupan pribadinya. Dan menariknya, servers, ketika Yesus memanggil Matius dan berkata, "Mari ikutlah aku." Kita bisa melihat bagaimana Yesus tidak memandang apa label yang menempel di dalam dirinya. Yesus tidak memandang Matius hanya sekadar pemungut cukai yang dijauhi orang-orang. Tetapi Yesus melihat bahwa ini adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Servers, kita harus mengakui gitu ya, kalau kita seringkali terjebak di dalam label-label kepada sesama kita. Atau mungkin
kita juga dapat label dari orang lain di dalam diri kita. Si pemalas lah, si aneh lah, si kurang up to date lah. Sadar gak sih? Label-label yang kita kenakan kepada sesama kita itu bisa merusak jati diri. Bisa merusak gambar dirinya. Kok kan gue cuma bercanda doang gitu ya. Seringkali kita bersembunyi di kata bercanda untuk tindakan-tindakan bullying yang kita lakukan kepada sesama kita. Mungkin kita juga merasa gak terima ketika ada orang yang menilai kita dengan label-label tadi. Kita kena body shaming, kita dianggap bodoh, kita nggak dianggap tidak layak untuk ditemani. Maka servers, kalau kita ada di pengalaman itu gitu ya, pengalaman betapa tidak nyamannya kita mendapatkan label dari orang lain. Jangan pernah kita melakukan itu kepada teman kita. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu menembus label-label yang dikenakan oleh orang, maka seharusnya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Mungkin di ruangan ini ada orang-orang yang struggling dengan gambar dirinya. Ada orang-orang yang bergumul dengan label-label negatif yang dikenakan orang lain kepada dirinya sehingga dia minder, sehingga dia merasa tidak berharga dalam kehidupannya. Yuk, mari seperti Yesus ketika kita memandang sesama kita, kita melihat pribadi itu melampaui apa yang nampak di permukaan dirinya. Servers, jangan bayangkan gitu ya waktu saya usia kalian gitu ya, usia belasan, itu bakal jadi hamba Tuhan. Bakal dengan percaya diri sharing firman Tuhan di depan kalian. Enggak. Saya tuh mindernya luar biasa waktu itu tuh. Kenapa? Karena ngalamin bullying yang begitu parah waktu zaman SMP dan SMA. Yang bully itu gak cuma teman-teman loh, tapi bahkan guru tuh bullying juga. Kasih label-label bodoh lah, gak punya masa depan lah, gak punya harapan lah gitu ya. Wah, kalau mikir kayak begitu ya, Tuhan thank you loh, saya ternyata bisa jadi hamba Tuhan. Di umur 36 sekarang masih bisa pelayanan. Kalau lihat 20 tahun ke belakang, wah betapa ngerinya gitu ya. Sampai kalau ketemu orang tuh gak berani loh lihat muka teman itu, nunduk gitu ya, saking rusaknya gambar diri pada saat itu. Dan itu juga dialami ketika di gereja. Dulu saya nggak di GKI Anugerah, di gereja yang lain gitu. Sama, nggak ada teman, dianggapnya nerd, dianggapnya aneh gitu ya. Sampai mikir kok Tuhan gini banget ya, padahal gue ada di gereja gitu. Tapi apa yang mengubahkan kehidupan, apa yang membuat saya jadi percaya diri, keberhargaan diri itu pulih. Ada seorang teman, pemuda yang habis ibadah, nyamperin dan bilang, Yogi yuk kita jajan mie ayam di belakang. Wah, ini sampai merinding ya ingat peristiwa itu. Itu sapaan yang cuma ngajakin makan mie ayam, tapi menjadi sebuah sapaan yang mengubahkan. Merasa bahwa eksistensi saya itu diakui. Ada orang yang akhirnya melihat, ada gua loh di gereja ini selama ini gitu ya. Lalu dalam percakapan, dia bisa memberikan kata-kata yang positif, nilai yang baik gitu. Dia mengatakan kamu tuh punya potensi loh, kamu tuh cerdas ternyata ya. Kamu bisa melihat hal-hal yang gak dilihat oleh orang lain di gereja ini. Maka pemulihan itu mulai dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai peka dengan orang-orang yang duduk di sebelah kanan kiri kalian. Mungkin kalian berteman bertahun-tahun ke gereja bareng. Apakah kita sungguh-sungguh bisa memahami dan melihat teman kita itu beyond, melihat dengan kacamata Kristus di dalam kehidupan. Compassion begins when you stop looking at yourself and start looking around. Belas kasih itu akan tercipta ketika kita berhenti hanya melihat kepada diri kita, fokusnya hanya aku, cuma aku yang pengen dikasihi, yang pengen diperhatiin. Tapi ketika kita mulai melihat orang-orang di sekitar kita.
Yang kedua, servers, ketika kita berbelas kasih sebagaimana Kristus mengasihi Matius ini, nggak cukup ternyata cuma ngeliat doang gitu ya. Lihat ada lu ya di gereja ini ternyata gitu ya. Enggak, kita juga harus stay close. Harus hadir di dalam kehidupan orang tersebut. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius ini agak unik gitu ya. Waktu akhirnya Tuhan Yesus memanggil Matius, Matius meresponi dan makan bareng, ada orang Farisi kok ngamuk gitu ya. Marah. Ngapain guru lu itu makan bareng-bareng orang berdosa? Menurut kalian masuk akal gak sih tindakannya si orang Farisi ini ngamuk gara-gara Yesus makan dengan Matius dan orang-orang berdosa itu? Lah, itu kan rumahnya si Matius. Duit-duitnya si Matius, ngapain lu marah-marah gitu ya? Gara-gara makan bareng. Kan kalian juga biasa ya abis kebaktian ini keluar lalu jajan bareng lah, entah ke kafe, entah makan bakso Malang gitu ya, biasa aja gak ada masalahnya. Tapi servers, fun fact-nya zaman dulu, zaman Tuhan Yesus itu makan bareng itu bukan sekedar yuk jajan yuk ngopi bareng yuk. Enggak, pada saat itu persoalan makan aja dengan siapa itu jadi persoalan sosial. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang di zaman Tuhan Yesus tuh hidup dalam piramida sosial. Ada sekat-sekatnya. Paling tinggi itu para imam, para rabi, ahli Taurat, para pengajar gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin Koyogi sebagai penginjil, wah hamba Tuhan ngajar, ada di serata paling atas. Yang kedua ada laki-laki, tapi laki-laki pun gak semua pekerjaan, hanya profesi-profesi tertentu ada di level kedua. Nah yang ketiga yang kasihan nih ada perempuan-perempuan, anak-anak, pemungut cukai, orang asing, orang non-Yahudi, penyandang disabilitas itu mereka ada di kelas sosial paling rendah. Salah satu bentuknya apa? Pertama, kalau mereka beribadah di bait Allah itu yang boleh masuk kan pertama ada orang-orang yang rabi, pengajar. Laki-laki boleh masuk ke ruang ibadah. Nah yang perempuan, anak-anak, orang cacat ada di mana? Ada di luar, ada di pelataran, gak boleh masuk. Ngeri banget zaman itu. Yang kedua, ini digambarkan ketika kita makan bersama, ketika kita nongkrong bareng. Orang cuma boleh nongkrong bareng, makan bareng kalau ada di dalam level sosial yang sama. Maka mereka marah. Loh Yesus itu kan guru, rabi, ngajar, kenapa kamu makan dengan strata sosial paling rendah? Kamu itu mempermalukan kelompok kita loh. Sebagai pengajar yang harusnya makannya ya sama sesama pengajar doang, gak boleh sama orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu memilih mendobrak melawan struktur sosial. Melawan budaya-budaya yang memisahkan tiap orang tadi. Kenapa? Karena belas kasihnya Tuhan Yesus. Yesus makan. Ketika Yesus makan bersama, Matius pasti mengalami pemulihan di dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika mereka makan bersama artinya kita menerima sesama kita. Gak peduli kamu dianggap remeh, gak peduli kamu dianggap berdosa, gak peduli orang-orang mandang kamu sebelah mata, tetapi kini aku datang menerimamu dan aku mau menjadi sahabatmu. Teman-teman, coba pikirkan ya, di lingkungan pertemanan kalian, di gereja ini, ada gak sih orang-orang yang tanda kutip mungkin merasa tersisihkan, mungkin merasa gak punya teman. Ketika kita peka, oh kok ini orang cuma sendirian terus ya, kok kayaknya dia gak ada temennya ya. Coba kita deketin dia. Kita ajak ngobrol, ajak cerita. Tadi WL mengatakan small action ya, Ciyunike ya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah dampak yang besar di dalam kehidupannya. Tapi habis itu gak cuma datang say hi, coba kita mendekat, kita menjadi teman. Kita mencoba menerima orang itu apa adanya di dalam kehidupan kita. Compassion gak melulu kok kita kasih persembahan jutaan gitu ya.
Kadang compassion itu kita bisa lakukan dengan hal yang kecil dalam kehidupan bergereja kita. Kenapa? Karena kasih sejati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dan diajarkan kepada kita adalah ketika kita berani hadir di tengah orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang dijauhi di tengah komunitasnya. Dan yang terakhir, setelah tadi ya, see beyond, lalu stay close. Yang terakhir kita melihat bahwa mencintai seperti Yesus mencintai itu adalah menunjukkan kasihnya, show love. Kelihatan di depan ya, 1 Yohanes 3 ayat 18 kita baca bareng-bareng yuk, verse 1, 2, 3. Janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan kita. Kalau Kristus yang mulia itu datang ke tengah dunia untuk merengkuh kita, menerima kita orang-orang berdosa, menerima kita orang-orang yang mungkin dijauhi oleh lingkungan kita, karena label-label tadi, bukankah kita juga seharusnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Yohanes 3 di ayat yang ke-17-nya. Kalau Kristus aja menyerahkan nyawa, bukankah kita harus menyerahkan nyawa bagi sesama kita? Itu firman Tuhan loh yang ngomong. Tapi menyerahkan nyawa itu bukan artinya ya udahlah saya menyerahkan nyawa kita dalam arti sesungguhnya, bukan. Artinya ketika kita mengasihi sesama kita, kita harus sampai rela berkorban, menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus dengan begitu indah sudah menunjukkan. Ketika Yesus mengatakan aku mengasihimu itu gak berhenti di kata-kata. Yesus menunjukkan belas kasihnya ketika menerima orang-orang berdosa, menerima orang-orang dijauhi, menerima orang-orang yang sendirian. Bahkan ketika Yesus menunjukkan belas kasih paling agung di atas kayu salib. Buat memulihkan apa? Memulihkan kita dan memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Zaman sekarang itu unik gitu ya. Ya saya juga punya media sosial gitu. Kadang orang gitu ya sekarang itu lihat anak-anak remaja bagus sih punya compassion gitu ya. Kasih bantuan sosial, kasih roti buat pemulung, lalu dipost di Instagram. Oke nggak oke sih, itu juga bisa menginspirasi. Tetapi apakah itu menunjukkan sebuah ketulusan ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi? Kenapa? Karena kasih itu bukan sesuatu yang kita sekedar posting di media sosial kita. Buat servers yang udah punya pacar, seneng gak kalau cintanya itu cuma di postingan Instastory cowoknya atau ceweknya? Tapi dalam keseharian cueknya luar biasa gitu ya. Nah, cinta itu bukan sekedar memenuhi Instastory-nya kita. Tapi cinta itu hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang secara konsisten kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk servers, mulai hari ini, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang kehidupan kita, mari kita belajar seperti Kristus. Kita melihat secara lebih dalam. Kita mendekat kepada sesama kita dan hadir dalam kehidupan mereka yang mungkin penuh pergumulan. Lalu biarlah cinta Tuhan memampukan kita boleh sungguh-sungguh mengasihi. Dan kita pun membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kenapa? Karena kasih Kristus tentu gak berhenti di salib. Tetapi kasih itu terus hidup lewat siapa? Lewat kita dan kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk mari mengasihi dan selamat mengasihi dalam kehidupan kita seperti Kristus mengasihi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menemukan cinta kasih yang sejati hanya di dalam Engkau. Kami rindu bahwa cinta kasih itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Mungkin ada orang-orang di sekitar kami, bahkan di ruangan ini ketika kami duduk bersama di aula kebaktian.
Ada orang yang kesepian, ada orang yang tersisihkan, ada orang yang mungkin dalam kehidupannya gambar dirinya rusak karena berbagai label, ngalamin bullying. Tuhan, kami mau melihat mereka secara lebih dalam, melampaui apa yang ada di permukaan, apa yang terlihat. Kami mau peka dengan orang-orang di sekitar kami dan kami mau membagikan kasih itu ketika kami berani mendekat kepada mereka, menyatakan cinta kasih Tuhan. Mungkin apa yang kami lakukan itu hal yang sederhana, tapi hal sederhana entah itu sapaan, entah itu obrolan, itu bisa menjadi sesuatu yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau mempraktikkan cinta kasih itu karena kami tahu bahwa cinta kasih yang sudah digenapi oleh Engkau di atas kayu salib terus berlanjut, terus mengalir melalui kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami telah berdoa. Amin.